Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini kita ketemu di mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Semoga teman-teman tidak bosan. Kemarin sudah libur panjang, Natal dan Tahun Baru, terus kemudian kita lanjut lagi dengan kuliahnya. Oke, sekarang kita kuliahnya lewat video di YouTube saja ya, biar teman-teman tetap ingat ya. Bisa dibaca, bisa diulang. Sorry, bukan dibaca tetapi didengar ya. Sebelum kita mulai kuliah atau kita diskusi ya lebih tepatnya, saya tidak mau menggurui karena banyak teman-teman yang lebih expert atau expertise di luar sana yang membuat konten juga di YouTube. Baik, sebelum kita mulai diskusi atau kita belajar terkait dengan topik kita pada kali ini adalah tentang kesehatan, kesejahteraan, dan penyakit ya. Nah, itu saling berkontribusi dan continuous saling berganti-ganti gitu ya. Saat ini kita sakit, bisa jadi besoknya kita sembuh, terus kemudian kembali sehat, bisa beraktivitas dan mencapai kesejahteraan yang baik gitu ya. Oke, lanjut saja ya. Teman-teman bisa berdoa sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, kita tadi sudah ngomong kesehatan, kesejahteraan, dan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi gitu ya. Nah, banyak definisinya, banyak interpretasinya, apa itu yang dimaksud dengan sehat, apa itu yang dimaksud dengan kesehatan dan kesejahteraan. Setiap orang itu memiliki definisi masing-masing untuk dirinya. Saya sehat itu jika bisa seperti ini. Saya sejahtera jika sudah seperti ini. Saya sudah bisa merasakan tingkat kesehatan saya sempurna jika saya sudah seperti ini. Nah, itu sebenarnya tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Nah, banyak aspek dari konsep setiap istilah yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, sesuai dengan pertimbangan masing-masing berdasarkan individu, persepsi atau yaitu spesifik terhadap diri saya sudah bisa makan dan minum ya alhamdulillah, berarti saya sudah bisa sejahtera untuk saat ini atau hari ini gitu ya. Tetapi berbeda dengan saat kita sudah kebiasaan ya, ada di antara kita ya di masyarakat itu kalau tidak minum kopi gitu di tempat yang itu gitu, misalnya dia tidak merasa saya belum pernah minum kopi yang kita beli di pinggir jalan ataupun yang sasetan itu dianggap tidak minum kopi. Tetapi ya itu lagi level kebahagiaan setiap orang itu adalah berbeda-beda, sehingga kesehatan atau apa itu namanya kesejahteraan itu tergantung dari individu kita masing-masing, tergantung bagaimana kita menilainya. Jadi tidak ada yang benar karena itu tergantung dari aspek individu kita pemikirannya. Nah, sehat itu apa toh? Ya ada yang ngomong dari terbebas dari penyakit atau tidak memiliki sebuah penyakit yang ada di dalam tubuh kita, walaupun dia mengalami disabilitas, misalnya kakinya nggak ada atau tangannya nggak ada, tetapi dia masih bisa beraktivitas normal seperti kebanyakan individu, bisa bekerja, terus bisa memenuhi kebutuhan individu maupun keluarganya, maka itu bisa menjadi kategori sehat menurut dia gitu ya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan, karena ya ada istilah yang menyatakan kebahagiaan orang itu, tingkat kebahagiaan orang itu masing-masing. Begitu juga dengan kesehatan, sehingga jangan dipermasalahkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sehat itu juga komplit fisik, mental, sosial, well-being gitu ya. Well-being. Nah, sama yang seperti saya sampaikan, walaupun dia disable, tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki, bentuk fisik yang tidak sesuai, tetapi dia tetap masih mampu mengunyah makanan gitu, ya udah itu termasuk kesehatan selama itu tidak mengganggu aktivitasnya. Dia juga tidak mengalami gangguan jiwa, misalnya senyum atau ngobrol sendiri di pinggir jalan, tidak seperti itu juga sudah termasuk kesehatan gitu ya. Nah, sosial well-being, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan temannya, menyalurkan hobinya seperti memancing atau main game gitu misalnya. Nah, itu adalah social well-being gitu ya. Ya, kita tidak bisa mempermasalahkan itu lagi gitu ya. Biarkan hal semacam itu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya secara teori itu seperti ini gitu ya.
ability to maintain normal rules gitu ya, perannya dia sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang anak ataupun sebagai yang lain di dalam tatanan sosial, ya itu ya kemampuan dia itu adalah sudah bisa sehat gitu ya. Nah, tidak harus melulu bahwa kita bisa tidak memiliki permasalahan itu sudah bisa menjadi apa itu namanya health, tidak harus seperti itu gitu ya. Balik lagi di mana persepsi sehat, sakit, sejahtera itu adalah tergantung dari individu masing-masing. Nah, ini adalah developmental and behavior potential is realized to fulfill extent possible. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan. Dia bisa mengisi, misalnya dia jadi lurah gitu. Ya sudah, dia bisa melayani masyarakat, memberi sebagai dosen bisa mengajar, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat. Yaitu dia sudah tidak ada gangguan gitu ya. Itu sudah bisa masuk kategori sakit dan dia akan berusaha untuk mengoptimalkan fungsi ya secara fungsional, misalnya tadi itu bisa berjalan, bisa makan, jadi dia bisa memenuhi kehidupannya mulai dari fisik, mental maupun sosial well being gitu ya. Oke. Nah, balik lagi tergantung dari persepsi individu. Ya, apapun itu sehat sakit adalah urusan individu gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah wellness, kesejahteraan, state of well-being ya, menyatakan bahwa dia sudah mampu sejahtera gitu ya. Sudah mengalami kemungkinan akan menjadi sejahtera jika dia sudah mengalami sehat yang baik. Nah, apa komponennya? Dari komponen wellness itu adalah self responsibility terhadap dirinya sendiri. Dia mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu apa? Ya kalau dia sakit dia berusaha untuk mencari pengobatan. Terus kemudian kalau dia stres bisa curhat gitu istilahnya, atau menyelesaikan masalahnya atau melakukan coping terhadap dirinya sendiri gitu ya. Terus kemudian dia memiliki tujuan yang harus dicapai gitu. Jadi tidak apa namanya, ya sudah deh gue gini aja cukup, nggak seperti itu. Tetapi walaupun berdasarkan persepsi individu, tetapi dia harus memiliki tujuan hidupnya itu mau kemana toh. Ya nggak hanya seleo ataupun ngalir aja gitu, nggak seperti itu. Tetapi saya di usia segini akan mencapai seperti ini, di usia segini saya akan harus memiliki ini, saat saya menikah anak saya harus mampu ini, mampu itu, mampu ini. Nah itu adalah ultimate goal gitu ya, kita sudah memiliki tujuan ke depan. Dynamic growing process, nah tadi itu, nah dynamic berarti dia tidak stuck di situ saja, tapi dia berubah menjadi lebih baik sampai dia tercapailah kesejahteraan yang menurutnya dia sudah sejahtera gitu ya. Nah, kemudian daily decision making itu tahu nutrisi yang baik bagaimana, stres mampu mengontrol stresnya, mampu menjaga kebugaran fisiknya, mampu mencegah terjadinya penyakit masuk ke dalam tubuhnya dengan cara melakukan perawatan, kontrol rutin jika ada sakitnya. Terus kemudian mampu mengontrol emosinya, itulah yang disebut dengan decision making. Misalnya ya seperti prevent healthcare atau rutin kontrol itu, misalnya obatnya tinggal 5 kayak gitu ya. Ya sudah sebelum 5 itu, sebelum habis gitu ya, sudah berangkat ke pelayanan kesehatan untuk kontrol secara rutin sehingga status kesehatannya itu terpantau dengan bagus. Obatnya juga tidak habis gitu ya, terutama pada pasien-pasien yang terminal illness itu terutama ya, itu membutuhkan dukungan keluarga dan finansial yang cukup ya. Walaupun dengan BPJS itu free, tetapi cost untuk perjalanan, terus kemudian dia di rumah sakit, keluarga yang menunggu, itu juga membutuhkan cukup high cost gitu ya. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus memiliki saving cost untuk keluarga kita dalam merawat kita gitu ya. Terus kemudian whole being of the individual ya, menjadi dirimu seutuhnya gitu. Kamu kalau laki-laki ya jadilah laki-laki,
perempuan ya perempuan gitu ya. Apa namanya? Tugasmu itu apa? Selesaikan gitu ya. Jangan ditunda-tunda, terus kemudian jangan mengganggu orang lain, sehingga dirimu itu akan merasa utuh gitu ya, merasa utuh bahwa saya mampu melakukan proses menjaga kesehatan saya, mengatur kesehatan saya baik fisik maupun emosional. Terus kemudian artinya kita sudah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah eh, mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, otomatis kita akan mampu diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 7 komponen ya. Tadi adalah 5 komponen dari wellness ya. Yang ini adalah 7 komponen. Ini diambil dari the 7 component of wellness from the wellness concept of application. Ya, ini adalah 7 ya, berbeda-beda. Jadi yang ini adalah 7, tambahnya adalah environment, occupational, intellectual, spiritual, fisik, emotional, and social gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu gitu ya. Lah, komponen dari fisik itu apa? Mampu mengerjakan atau mengerjakan tugas hariannya ya, terselesaikan ya. Fungsionalnya ya, fungsionalnya jadi dia mampu beraktivitas normal, tidak ada hambatan maupun gangguan dalam fisiknya gitu ya. Terus kemudian mampu menjaga kebugaran tubuhnya, terus kemudian menjaga nutrisi yang baik. Jadi gizi seimbang gitu ya, istilahnya adalah menyiapkan gizi seimbang. Pak, itu kan mahal ya, gimana ya, bahwa dari sistem pemerintahan kita seperti itu, bahwa untuk menjaga kebugaran tubuh kita salah satunya adalah maintenance nutrition dengan gizi seimbang gitu ya. Jadi jangan telur bagus tapi jangan terlalu banyak kuningnya. Terus kemudian ikan laut gitu bagus, tetapi juga jangan berlebihan, karena beberapa ikan laut juga banyak yang mengandung kolesterol gitu ya, olahan-olahan laut gitu ya. Nah, terus kemudian itu adalah avoid abusing substance gitu ya, tidak menggunakan obat-obatan terlarang ataupun menggunakan obat obat tidak sesuai dosisnya gitu ya. Jadi jangan menggunakan hal-hal semacam itu. Terus kemudian positive practice lifestyle habit gitu ya, cuci tangan gitu ya. Itu simple, tetapi karakteristik masyarakat kita itu masih susah untuk cuci tangan ya. Yaitu saya temuin di pelayanan kesehatan itu seperti itu ya. Jadi masih berat gitu ya kalau kita lihat untuk cuci tangan, membuang sampah pada tempatnya ya. Itu masih berat ya. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa misalnya ngerokok di pinggir jalan atau lagi berkendara tinggal buang di jalan-jalan itu ya. Saya tidak salah sih, tapi ya itulah habitual dari karakteristik masyarakat kita. Nah, itu bisa dibuang. Terus kemudian lifestyle yang lain yang bagus adalah aktif fisik gitu ya, tidak sedentary lifestyle yang banyak tiduran, bermalas-malasan di tempat tidur ya. Selesaikan tugasmu, banyaklah beraktivitas ya, seperti itu lifestyle yang positif. Oke. Nah, ini adalah yang komponen dari sosial. Komponen sosial itu apa? Mampu berinteraksi dengan masyarakat, dengan temannya, tidak iri dengki. Nah, seperti itu bisa menjadi interaksi yang baik, saling menguntungkan ya, mutualisme antara teman gitu ya. Karena kita tidak, sebagai makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, dengan adanya kita berinteraksi dengan sosial yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah kita mendapatkan keuntungan sebagai partnership. Jadi kalau kita ada apa-apa bisa minta tolong yang bersangkutan gitu ya. Nah, itulah bagaimana kita membuat relation dengan teman-teman gitu ya. Develop and maintenance intimacy. Jadi kalau sudah kenal ya, tidak hanya saling kenal saja, tetapi ya misalnya ada permasalahan ya kita bantu, saling membantu gitu ya. Ibaratnya tidak hanya saya kenal si A, ya sudah hanya kenal si A saja, tapi tidak tahu si A itu seperti apa, tidak pernah ngobrol lebih jauh. Sehingga kalau ada apa-apa ya saya hanya sekedar kenal, saya mau minta tolong pakai begitu juga dengan si A yang
sudah kenal saya karena hanya kenal, jadi mau minta tolong saya pakai gitu ya. Nah, itulah fungsinya dari developmental maintenance intimacy. Kita jaga kualitas dari sosial. Nah, itu tidak hanya orang lain ya, tetapi aktivitas dengan anggota keluarga kita atau dengan partner kita sendiri ya, gitu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah develop respect and tolerance for others. Nah, di negara kita ini ya lagi isu intolerance gitu ya. Ya, kalau saya sih toleransi nggak ada masalah dengan yang lain. Maksudnya kalau sudah tahu bahwa dia tidak suka seperti panggil namanya si A, ya jangan panggil si A gitu, panggil yang kesukaannya. Dia itu kan nursing banget gitu ya. Panggil dengan apa yang dia senangi, itu akan membuat kita menjadi lebih akrab dan lebih baik, sehingga perbedaan-perbedaan tadi itu bisa kita kesampingkan. Intinya adalah kita membuat interaksi sosial yang baik, yang dekat gitu ya, dan tidak mengganggu orang lain. Oke, lanjut. By the way, kalau misalnya mau subscribe boleh ya. Terus kemudian kalau misalnya mau bertanya boleh langsung di kolom komentar juga boleh, ataupun bertanya lewat Japri boleh, sangat dibolehkan. Gitu ya. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah emotional component ya. Ability to maintain stress ya. Yang kebanyakan sekarang itu ya. Hasil riset kalau tidak salah itu adalah saat anak early diberikan anak yang masih kecil kurang dari sama dengan 2 tahun diberikan gadget, itu adalah akan meningkatkan gangguan stresnya. Jadi dia akan lebih mudah rentan stres sehingga akan mengakibatkan gangguan mental. Itu risetnya, saya lupa di mana saya membacanya, tapi itu ada gitu ya. Nah, stres ini salah satu yang akan mengarah ke gangguan jiwa ya. Banyak mahasiswa keperawatan itu yang mencari adalah level stres gitu ya untuk riset skripsinya gitu ya. Yang lain. Nah, mungkin ini salah satunya gitu ya. Kalau mau meneliti tentang falsafah dan teori keperawatan boleh itu, ability to manage stress itu di kalangan remaja itu seperti apa gitu ya. Tetapi dihubungkan dengan teori keperawatan gitu ya. Terus kemudian ability to express emotion. Jadi kalau sudah jengkel, mengeluapkan emosinya itu jangan di hadapan orang itu langsung ya. Kalau orangnya, individunya tadi itu acceptance ya tidak masalah, tetapi kalau dia tidak suka maka akan terjadi konflik. Nah, hindarilah konflik itu. Dengan menghindari konflik salah satunya adalah akan meminimalisir terjadinya stres gitu ya. Itu yang perlu kita antisipasi di dalam emotional component wellness. Oke, lanjut ya. Untuk intelektual berarti mampu untuk belajar ya, belajar apapun itu. Biasanya kita itu kalau sudah merasa dewasa, banyak kehidupan di sosial media, mengikutinya adalah tren di sosial media, sehingga ketika belajar kita menjadi tidak bisa konsen gitu ya. Padahal intelektual salah satunya adalah mampu untuk belajar apapun itu, belajar yang positif ya, jangan yang negatif. Ability to use information effectively. Jadi hoax information itu tidak usah disampaikan kepada teman-temannya, tidak usah di forward, tetapi diklarifikasi terlebih dahulu. Jadi antisipasi ya. Kenapa? Karena sekarang media sosial baik elektronik maupun cetak itu ya ada beberapa yang hoax gitu ya. Ya, jadi kepandaian kita, kalau kita sudah mampu belajar, insya Allah kita akan mampu untuk memilah mana yang positif dan mana yang negatif, sehingga bisa kita sampaikan yang positif kepada rekan atau keluarga kita gitu ya. Nah, striving for continued growth gitu ya. Jadi kita akan ilmunya itu tidak stuck di situ saja gitu ya. Kalau ada orang yang ngomong A didengarkan, disaring, terus kemudian dicoba sesuai apa tidak. Jangan asal orang itu ngomong diiyakan, asal orang itu ngomong karena disenengin diaminin gitu ya, diaplikasikan. Nah, tidak seperti itu, tetapi setiap kata-kata itu disaring, maksudnya apa, atau tujuannya apa, atau manfaatnya apa. Kalau banyak maslahatnya ya kita sampaikan ke masyarakat umum. Tetapi kalau mudorotnya lebih banyak ya tidak perlu kita sampaikan, gitu kan?
ya. Terus kemudian learning to deal with the new challenge gitu ya. Karena kita sudah mampu belajar, kita sudah mampu menyaring, kita berusaha untuk mendapatkan ilmu gitu yang baru, yang bagus, yang untuk perkembangan kita maupun keluarga kita ya ke depannya. Maka kita jangan takut dengan challenge, tapi kalau kita tidak mencoba dan tidak mau mencoba, ya kita tidak akan tahu challenge itu seberapa beratnya bagi kita gitu ya. Nah, kita kan salah satunya dari lahir di antara jutaan sperma itu salah satunya jadi adalah kita, sehingga ya kita sudah berkompetisi dari awal, dari sebelum kita lahir kita sudah berkompetisi, maka saat kita lahir kita sebagai seorang muslim ataupun yang lain ya, agama yang lain itu kita sudah berkompetisi bahwa kita pasti mampu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang spiritual komponen sekarang ya. Spiritual komponen yang pertama adalah belief in some for that give in meaning and purpose ya. Terus kemudian person on moral value and ethic ya. Jadi kita memiliki arti hidup kita itu mau ngapain toh, arti hidup kita itu untuk apa sih, tujuan hidup kita itu untuk apa sih ya. Sekarang itu kan lagi tren ya yang spiritual kayak gitu. Banyak juga risetnya terkait dengan spiritual Islam maupun agama yang lain. Teman saya dulu yang agama Hindu itu juga dia ya agama Hindu kayaknya kalau tidak salah, dia riset tentang ketenangan pokoknya pada lansia itu ya di komunitas. Terus kemudian person on moral value and ethic, jadi memiliki moral, terus kemudian nilai-nilai yang diyakini baik individu maupun keluarga, terus kemudian sesuai dengan etiknya. Berikutnya adalah occupational component. Occupational component ability to achieve balance between work and leisure. Jadi ya bekerja ya happy, bersenang-senang gitu ya. Tidak imbalance gitu ya, banyak kerja terus nanti katanya jadi tipes gitu ya, tapi juga jangan happy terus nanti uangnya habis, tipes juga masuk ke rumah sakit. Nah, itu harus balance. Oke. Nah, berikutnya adalah environmental component ya. Ability to promote health measure that improve standard of living and quality of life. Jadi kalau kita sudah bisa sehat ya, sudah bisa mengukur kesehatan kita, maka kita harus mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Kita harus yang komponen kualitas hidup itu ada fungsional ya, physical fungsional, mental and sosial. Nah, itu harus bagus semua gitu ya. Harapannya seperti itu sampai ke wellness gitu ya. Terus kemudian influence such as food, waters and air gitu ya. Nah, kualitas udara kita yang bagus, makanan kita yang seimbang, air kita yang gunakan kita air bersih gitu ya. Nah, itu masuk ke wellness di environment component. Nah, sekarang kita kesejahteraan. Subjective perception of vitality and feeling well. Jadi merasa dia lebih baik, sangat bugar dan baik gitu ya. Ya, dapat dideskripsikan secara objektif dan berkelanjutan. Nah, sekarang di model kesehatan. Model kesehatan yang pertama adalah model klinik, terus kemudian role performance model adaptif ya, terus kemudian exogenous environment model, health illness continuous, terus kemudian health belief model. Nah, coba kita lihat yang clinical model. Clinical model provide numerous interpretation of health. Jadi berfokusnya adalah penyedia saya sebagai tenaga kesehatan itu adalah yang menginterpretasikan kesehatan Anda atau kesehatanmu gitu ya. Nah, individu atau masyarakat itu dilihat dari sistem fisiologinya saja, bentuk fisiknya saja, dari sistem kardiovaskuler, respirasi, neuro, terus kemudian muskuloskeletal, persepsi sensori, hanya dilihat dari sananya saja. Itu adalah model klinis ya. Health identified by absence of disease or injury. Jadi dikatakan sehat itu jika tidak ada
penyakit maupun cedera yang didapati pada individu tersebut gitu. State of not being sick, jadi tidak sakit gitu ya. Aku tidak sakit itu jika clinical model, atau Anda tidak sakit. Opposite of health sama dengan disease or injury. Jadi lawannya dari sehat itu adalah penyakitan atau sedang terjadi luka, injury gitu ya. Nah, berikutnya adalah role performance model. Able to fulfill societal role gitu ya. Jadi kita mampu melakukan aktivitas sosial, menyalurkan hobi gitu ya. Yang memancing suka memancing, yang bersepeda suka bersepeda, yang suka arisan bisa melakukannya. Nah, kegiatan itulah pokoknya kegiatan sosial beribadah itu masuknya di sini. Mampu melakukan dengan baik. View as healthy even if clinically ill. Jadi meskipun dia sakit, meskipun dia disable, tetapi dia mampu melakukan kegiatan sosialitanya. Ya, sosialnya maksud saya. Pokoknya intinya adalah dia mampu melakukan fungsi perannya, ya fungsi peran, bukan walaupun ada penyakit, walaupun dia mengalami sakit, ketika dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik ataupun mampu melakukan tugasnya separuhnya, itu dia sudah bagus gitu ya. Kalau apalagi sampai bisa penuh gitu ya, maka itu akan dianggap sehat gitu. Sickness sama dengan ketidakmampuan untuk melakukan perform gitu ya. Aku tidak bisa perform gitu. Kenapa? Kakiku sakit, jadi saya tidak bisa berangkat. Tetapi karena dia bisa, kakiku sakit, tetapi kemudian dia naik kursi roda, bisa mendorongnya sendiri ataupun diantar keluarganya, maka dia tidak jadi sickness karena dia mampu menyelesaikan tugasnya, mampu berinteraksi sosial, mampu melakukan kegiatan sosial yang ada di lingkungannya. Nah, itu tidak jadi sakit gitu ya. Oke, berikutnya adalah adaptif. Adaptif ini seperti punyanya Roy ya. Nah, kalau Roy itu kan panjang lebar dulu ya. Silahkan di review kembali yang terkait dengan adaptif model si Roy ya. Karena adaptif berarti kreatif. Kalau dia lapar seperti ini. Kalau dia lapar berarti dia akan cari makan. Kalau dia haus berarti dia akan mencari minum. Begitulah adaptif caranya. Jadi ya, kalau misalnya dia kakinya sakit tadi itu, kaki saya sakit, ya sudah pakai kursi roda atau diantar oleh anggota keluarga yang lain, maka itu dia jadi kreatif gitu ya. Disease, a failure in adaptation or maladaptation. Nah, dikatakan penyakitan kalau dia tidak mampu beradaptasi. Tetapi kalau dia masih sesak nafas tapi dia menggunakan oksigen dan mampu beraktivitas, berarti dia tidak jadi penyakitan gitu. Ada nggak seperti itu? Ada, biasanya pasien-pasien yang dari klinis ya, pasien yang jarang atau tidak pernah dirawat di rumah sakit, tiba-tiba sakit gitu ya, sakitnya berat. Nah, dia, aku nggak pernah ya kayak gini, aku nggak pernah ya kayak gitu. Nah, itu biasanya dia akan denial dengan kondisinya. Nah, itu juga salah satu dari adaptasi, bahwa dia mampu untuk melakukan kegiatan sosialnya, fungsinya masih bisa gitu dengan cara walaupun memaksakan, maka itu tidak jadi sakit. Itu dilakukan biasanya pada orang-orang zaman dulu itu kan seperti itu, yang orang-orang tua kita itu powernya itu kan kuat banget, sehingga ya aku mampu padahal dia sudah sepuh gitu ya, sudah tua gitu. Extreme good health sama dengan flexible adaptation to the environment. Pokoknya intinya adalah kita bagaimana kita sakit tapi kita masih merasa sehat dan bisa melakukan aktivitas, bisa memenuhi kebutuhan kita, itu disebut tidak sakit. Nah, itu masuknya adalah adaptasi model gitu. Focus is stability which ability to grow and change. Jadi dia akan berusaha lebih baik dan berubah gitu ya. Kalau misalnya dia untuk memenuhi sosialnya, berarti saat dia sakit dia akan berubah lifestyle-nya lebih bagus,
terus kemudian aktivitas fisiknya menjadi teratur ya, exercise, olahraganya menjadi teratur, nutrisi yang dia makan lebih bagus daripada sebelum dia sakit, sehingga dia akan bisa memenuhi aktivitas sosialnya ya, sehingga dia bisa beradaptasi. Manusia harus mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Lanjut ya. Nah, berikutnya itu adalah agent, host, and environment model. Nah, each factor constantly interact with the others. Ya, jadi agent, host, and environment itu saling berinteraksi. Agent itu apa? Suatu tertentu yang keberadaannya atau ketidakberadaannya dapat menimbulkan penyakit atau gangguan, gitu ya. Sehingga dapat mempengaruhi hostnya dan mempengaruhi environmentnya. Begitu juga sebaliknya. Kita akan sehat jika agent, host, and environment itu seimbang gitu ya. Tidak terjadi gangguan yang berlebihan. Nah, paling simpel. Saat banyak penyakit kayak COVID kemarin, lingkungan akan berubah. Ya sudah, pasti akan banyak terjadi penyakit gitu ya. Nah, ketika imun kita tinggi, ada penyakit gitu ya, lingkungannya tidak mendukung, ya bisa jadi kita kuat ya, masih kuat. Dengan catatan kita bisa mampu beradaptasi terhadap lingkungan, maka kita tidak akan jadi sakit. Tetapi kalau misalnya tubuh kita bagus, age-nya sedikit, ternyata terjadi bencana, maka terjadilah perubahan lingkungan. Ya otomatis jelas age-nya akan bertambah banyak, lingkungannya berubah, maka kita akan terjadi suatu sakit gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan agent, host, environment model ya. Oke. Nah, when in balance, health is maintenance. Ketika balance akan terjadi kesehatan yang terjaga. When not in balance, disease occur. Ya akan muncul penyakitnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Environment, agent, and host. Seperti saya sampaikan tadi, lingkungan berarti ada lingkungan biologi dan kawan-kawannya. Hostnya adalah manusianya, lingkungan ya lingkungan. Terus kemudian agent berarti ada zat kimia, ada biologi. Nah, itu saling berinteraksi ya. Jika seimbang maka kita sehat. Oke, lanjut ya. Nah, ini berikutnya adalah health illness continuum model. Dipersepsikan berdasarkan tingkat berdasarkan individu, persepsi individu masing-masing terkait dengan kesejahteraan. Sehat dan sakit ya bertentangan dengan akhir dari kesehatan ya. Oke. Intinya adalah health and illness, kesehatan dan penyakit itu akan saling berinteraksi, akan bagaimana persepsi individu masing-masing. Saya merasa seperti ini, saya sehat. Ada yang orang merasa seperti saya, dia merasa sakit gitu. Nah, itu masing-masing gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah modelnya. Modelnya adalah wellness, high level wellness dan disability. Kalau semakin bagus ya, semakin bagus maka kita akan menjadi wellness. Semakin rendah ya disability, terus kemudian tanda gejala penyakitnya masuk, ya udah itu adalah butuh treatment ya. Butuh treatment tujuannya adalah untuk wellness. Jadi kita itu tujuannya adalah untuk wellness, kesejahteraan, sehat yang sejahtera. Ya, jadi kalau kita muncul tanda gejala, kita akan datang ke pelayanan kesehatan. Ke pelayanan kesehatan akan mendapatkan obat, maka harapannya adalah kita bisa sembuh. Kalau bisa sembuh, maka kita akan bisa berinteraksi sosial. Kalau sudah sehat, berarti kita akan melakukan pekerjaan kita dengan baik. Harapannya adalah wellness, ya, well-being tadi itu, kesejahteraan.
Itu yang kita kejar sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang adalah health belief model. Health belief model. Health belief model itu adalah balik lagi ke persepsi individu masing-masing terhadap pencegahan penyakit untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Ya. Belief itu adalah yang diyakini yang ada di masyarakatnya, ya. Misalnya adalah yang ada di Dieng itu kan rambut gimbal, itu dia harus melakukan pemotongan rambutnya berapa kali. Terus kemudian ada yang lebih percaya pada, mohon maaf, seperti tabib atau pengobatan alternatif seperti itu ya, daripada ke pelayanan kesehatan. Tapi kenyataannya kalau sudah di alternatif, endingnya adalah perburukan. Kalau di perburukan, endingnya adalah ke rumah sakit. Nah, biasanya kita mendapatkan pasien-pasien yang sudah berat kondisinya karena sudah delay. Dia datang dulu adalah ke alternatif gitu ya. Mohon maaf, ini udah lama nggak ngomong, jadi sekalinya ngomong kok tenggorokannya kering. Ini juga jam 3.20 ini saya syutingnya gitu ya. Nah, ini health belief itu adalah dikemukakan oleh Rosenstock and Baker. Tergantung individual perception, ada modifying factor, dan aksinya apa, aksi dari individu tersebut. Kita lihat ya. Nah, ini persepsi individu ya. Persepsi individu mana? Nah, persepsi individu ya, persepsi individu terkait dengan penyakitnya. Jadi kayaknya ini penyakitnya biasa aja deh. Kayaknya penyakitnya ini kiriman deh. Nah, itu yang susah. Kayaknya ini penyakitnya ringan aja deh. Maka kalau sudah persepsinya seperti itu, ringan, dia tidak akan ke pelayanan kesehatan. Ya sudah, cukup minum obat saja. Obat parung gitu maksud saya. Terus kemudian kalau ini penyakitnya adalah kiriman, maka dia pergi ke orang pintar gitu ya. Percaya dengan masyarakat atau orang yang baru ditemui, ini sering terjadi gitu ya. Biasanya ada supir-supir taksi online gitu memberikan informasi kepada pasien-pasien gitu ya. Endingnya apa ya? Kalau pengobatan alternatif datang ke kita sudah delay, penyakitnya sudah mengalami perburukan. Nah, persepsi terhadap penyakit ini dapat mengancam individu ya. Nah, persepsi ini terjadi karena apa? Ya tadi seperti ada software driver online gitu ya, salah satunya membaca atau mendapatkan informasi yang langsung ditelan tanpa dicerna dulu, tanpa dipahami maksudnya, tanpa bertanya kepada orang yang paham, tetapi dia memikirkan sendiri ya. Terus kemudian ini juga dipengaruhi usia, intelektual, terus kemudian jenis kelamin. Itu akan berpengaruh terhadap persepsi individu terkait dengan penyakit yang dihadapi. Nah, kalau dia merasanya baik penyakit tadi, tetapi ternyata contoh adalah sakit apa namanya, TB, itu dulu kan seperti masih diyakini sebagai penyakit kutukan atau penyakit yang dibawa, yang diturunkan. Padahal itu kan tidak. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Nah, itu masuknya adalah di sini. Sehingga apa? Mereka bukan mencari pengobatan, tetapi pengobatan ke pelayanan kesehatan ya, tetapi dia malah ke alternatif atau bahkan ke orang pintar. Ada gitu ya. Bahkan keluarganya sendiri pun seperti ini, sudah tahu batuk-batuk satu bulanan lebih, tetapi juga tidak menggunakan masker. Nah, itu tadi karena persepsi individu yang berpikiran bahwa batuk ya sudah, batuk biasa aja. Padahal batuk salah satunya adalah airborne disease gitu ya. Mungkin ya.
Nah, itu kalau kita sudah paham semacam itu, maka kita akan menggunakan masker. Tapi kalau pemahaman kita, alah, paling juga tidak akan nular, alah, masih ada dokter, kita bisa minta tolong. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah gitu ya. Susah kalau sudah seperti itu. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan, kepercayaan, dan prakteknya. Ada internal dan eksternal. Yang internal itu adalah biologi dari individu ya, dari seperti jenis kelamin, genetik, usia, terus kemudian tingkat perkembangan gitu ya. Fisiologi ya, dari dari psikologi, mind and body interaction and self concept. Jadi mohon maaf ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita, kalau kita berpikiran negatif, maka akan mengakibatkan penyakit ke dalam diri kita. Salah satunya adalah seperti itu. Kalau kita stres saja, maka akan muncul penyakit fisik gitu ya, yang seperti pusing, demam, akibatnya adalah semacam itu. Tapi kalau disembuhkan, kalau kita paham, ternyata dia adalah permasalahannya di psikologi, maka yang harus diselesaikan adalah psikologinya, itu dari individu masing-masing. Terus kognitif atau pengetahuan, lifestyle choice and spiritual and religious belief. Males-malesan, junk food, terus kemudian ya sekarang kan junk food banyak, terus fast food itu kan banyak sekarang, bakar-bakaran itu mohon maaf, saya juga suka sih sebenarnya. Itu salah satu lifestyle yang kurang baik. Terus inactive exercise gitu ya, itu yang akan memperberat kesehatan kita. Terus spiritual gitu ya, terus religius. Nah, ada pasien-pasien saya itu masih sampai sekarang juga dari mohon maaf dari orang pintarnya, dari ustadznya yang katanya dari romonya itu air doa gitu. Terus kemudian saya pernah melihat air doa itu juga nggak tahu, sekilas saya melihatnya seperti batu yang dicemplungkan, katanya sudah didoakan. Ya sudah, itu kan kepercayaan masing-masing. Nah, kita nggak tahu ya yang batu yang dicemplungin itu isinya apa gitu ya. Nah, terus kemudian kita ke eksternal variabel, lingkungan fisik. Jelas ya, lingkungan kita yang di sekitar kita banyak sampah, terus kemudian tinggalnya di pinggiran, nah itu high risk sekali untuk perubahan status kesehatan ya. Standar living, setiap orang memiliki perbedaan masing-masing terhadap standar hidupnya. Ada yang cukup makan nasi putih, mohon maaf penyetan ya sudah cukup, tapi ada yang hobinya adalah makan mie. Ada juga yang standar livingnya kalau nggak high nggak mau. Nah, itu ada, itu juga akan berpengaruh pada status kesehatannya, baik fisik maupun mental. Karena kebiasaan tinggi tiba-tiba mohon maaf jatuh miskin, berkurang gitu hartanya, sehingga dia harus menurunkan standarnya, akhirnya stres berkepanjangan, gangguan mental banyak gitu ya. And family and culture belief gitu ya, apa yang diyakini oleh keluarga kita atau budaya kita itu berbeda dengan yang ada di luar sana. Nah, itu tergantung bagaimana kita beradaptasi. Kalau kita mampu beradaptasi, kita mampu melakukan coping yang bagus, insya Allah ya status kesehatan kita akan menjadi tetap bagus saja gitu ya. Tergantung bagaimana individu kita sebagai individu mampu mengontrol berpikir positif terhadap perubahan tadi. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung ya. Mohon maaf ini sudah lama banget saya nggak ngomong panjang, akhirnya tenggorokannya sakit gitu ya, gatel maksud saya. Social support network, nah ini tadi gunanya adalah social support. Kita mungkin memiliki keluarga, tetapi keluarga kita belum tentu menjadi orang dekat bagi kita, tapi ternyata adalah yang partner kita. Partner kita itu bisa partner kerja ataupun relation gitu ya, bisa. Nah, itu akan mensupport kita. Saat kita kehilangan mereka, kita bisa menjadi lebih stres dibandingkan kita kehilangan keluarga kita ataupun
ya akan memiliki sesuatu yang berbeda saat kita memiliki social support gitu ya. Nah, social support itu jika pun bagus, tapi internal support kita tidak bagus terhadap diri kita sendiri, ya itu juga nonsen. Saya pernah mengalami itu gitu ya. Saya dari keluarga yang broken home, orang tua saya tidak pernah kumpul, semuanya kerja. Saya hanya diberi uang untuk sekolah dan belajar. Nah, apa yang saya lakukan ya, saya punya target, saya harus lulus dan harus lebih baik daripada orang tua saya. Nah, itu adalah support dari diri kita sendiri. Yang uang tadi adalah support dari luar, walaupun itu dari family. Tapi kalau kita tidak accept dan kita tidak paham dengan diri kita sendiri, ya kita tidak akan mampu melakukan itu semuanya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Salah satu yang self support itu sangat bagus untuk diri kita sendiri ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kepatuhan terhadap perawatan kesehatan. Permasalahan keperawatan yang paling banyak itu adalah ini. Banyak penelitian-penelitian kepatuhan minum obat. Itu adalah kepatuhan ini. Kepatuhan minum obat itu adalah kepatuhan ini. Bagaimana lifestyle itu juga kepatuhan. Habitual itu juga kepatuhan sebenarnya. Nah, permasalahan utamanya adalah ini. Patuh dan tidak patuh. Balik lagi ke individunya. Walaupun kamu disupport, walaupun kita disupport di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak mau bergerak, ya tidak akan berubah. Itulah adherence gitu ya. Nah, klien motivasi, memotivasi dirinya sendiri, mampu apa tidak. Walaupun di luar sudah disupport, tapi kalau dirinya nggak mau bergerak, ya nggak bisa berubah. Perubahan gaya hidup, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terkait dengan seberapa parah, seberapa berat permasalahan kesehatan yang kita hadapi, itu adalah itu adalah kepatuhan. Banyak alasannya pasien-pasien yang kepatuhan nih, contohnya adalah pasien tidak minum obat berbulan-bulan, akhirnya bengkak semua. Pada pasien jantung ini misalnya ya, ya sudah, akhirnya adalah terjadi perubahan struktur jantung. Jantungnya menjadi tidak baik lagi, menjadi kardiomiopati, kerusakan pada otot jantung ya, sehingga dia tidak bisa mampu memompakan seperti sebelumnya, tapi malah lemah. Tuh. Terus lanjut adalah nilai ya yang dipahami untuk menurunkan sebuah penyakit. Paham terhadap perubahan perilaku yang spesifik yang baik itu seperti apa. Patuh terhadap perubahan atau peraturan pengobatan ya, kontrolnya teratur. Patuh terhadap terapi ya yang diberikan, baik itu yang membantu maupun tidak membantu ya. Terus kompleks, memiliki efek samping dan durasi yang panjang, itu adalah kepatuhan. Budaya ya, budaya yang mendarah daging, terus kemudian kepercayaan, terjadinya konflik with regimen ya, aturan ya. Saya nggak bisa, saya rumahnya misalnya adalah di Sragen, harus ke Semarang gitu. Itu kan nggak bisa. Di Semarang kamu ke RSUP, kamu di Sragen itu adalah RSUD. Kualitas pelayanan pengobatannya akan berbeda dibandingkan dengan yang ada di pusat. Nah, itu yang masih juga belum terlalu orang paham gitu ya. Masyarakat belum terlalu paham terkait hal semacam itu. Ya banyak cerita sebenarnya kalau mau diceritain terkait dengan adherence regimen gitu ya. Terkait dengan kualitas pelayanan ya, kepuasan pelayanan dan hubungan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Nah, ini yang tidak dipahami. Oh, ternyata saya di rumah sakit pusat, Mas. Lah, kalau kemarin saya di rumah sakit itu rumah sakit apa? Baca aja, Pak. Kalau rumah sakit pusat pasti ada P-nya. Kalau rumah sakit nggak ada pusat, bukan rumah sakit pusat, biasanya tidak ada P-nya. Nah, itu
berbeda, walaupun ada yang rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta yang memiliki kemampuan yang sama dengan RSUP itu ada, tetapi ya tadi itu banyak masyarakat kita yang belum paham, ya. Ya sudah, ini adalah cost-nya tadi, ya, living cost ataupun yang dibutuhkan untuk kesehatan itu sangat mahal. Walaupun BPJS gratis, free, termasuk yang mahal-mahal, bahkan ratusan juta itu ditanggung BPJS, tetapi untuk makan saja kadang susah. Nah itu, ya, ya pinter-pinternya perawat juga yang di ruangan bagaimana memfasilitasi atau membantu keluarga yang seperti itu, ya. Kalau di tempat saya ada yang seperti itu, ya. Dana sosial pribadi dari perawatnya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang adalah illness-nya, sakitnya. Personal state, penyakit, ya. Saya sakit gitu. Yang menyatakan itu adalah saya sendiri, personal state. Aku loro apa loro ati gitu ibaratnya. Nah, seperti itu ya. Fisik, emosi, intelektual, sosial, developmental, or spiritual functioning is berkurang. Terganggunya tadi itu, ya. Terganggunya fungsi fisik, emosional, intelektual, sosial, developmental, or spiritual function, ya. Jadi berkurang atau menurun fungsi tersebut, itu illness. Bukan sinonim dari disease. Disease itu adalah penyakitnya itu apa gitu ya. Tapi ini illness itu saya sakit gitu ya. Saya lagi sakit. Kalau disease itu adalah misalnya hepatitis, nah itu adalah disease-nya gitu ya. May or may not be related to disease gitu ya. Ya itu tadi, saya lagi sakit gitu. Tapi tidak berhubungan dengan penyakit. Bisa saja tidak berhubungan dengan penyakit. Only person can say that he or she is ill. Nah, bersifat individu tadi. Aku ki loro gitu ya. Persepsi individu terhadap diri saya sendiri, terhadap dirinya sendiri gitu ya. Terus kemudian nah akut berarti karena sakit berarti ada yang akut dan ada yang kronik. Nah, yang akut adalah di karakteristiknya seperti durasinya lebih panjang gitu ya. Muncul tanda gejala tetapi dia lebih simple gitu ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, tetapi dia munculnya adalah cepat. Mungkin juga membutuhkan intervensi tenaga kesehatan, tetapi juga belum tentu membutuhkan. Itu jika akut. Nah, most people return to normal level of wellness. Jadi dia biasanya adalah akan balik sehat lagi biasanya ya yang akut. Nah, yang kronik seperti apa? Yang kronik usually slow onset and last for 6 months or longer. Sama seperti penderita penyakit DM, penderita penyakit hipertensi, itu kan panjang ya. Tanda gejalanya muncul tetapi diabaikan gitu ya. Terus sering keluar masuk rumah sakit dan akhirnya adalah mengalami perburukan ya. Terus kemudian promoting independent sense of control and wellness. Terus jadi sudah mulai promosi kesehatannya dari awal untuk dirinya sendiri sampai ke wellness. Nah, pasien-pasien yang memiliki penyakit kronik ini harus belajar bagaimana hidup dengan keterbatasan dan ketidaknyamanan. Kalau misalnya dia sesak nafas, ya dia harus punya tabung oksigen di rumah. Terus kemudian kalau misalnya harus punya oximetri, misal seperti itu ya. Terus kemudian kalau DM berarti harus punya GDS. Nah, itu ada ya. Teman saya juga seperti itu. Bagaimana dia membuat nyaman dirinya sendiri agar tidak jatuh
lebih buruk lagi gitu ya. Oke, terus nah, disease ini adalah yang penyakitnya. Ya, penyakitnya adalah alteration in body function. Terganggunya fungsi tubuh. Mengurangi kapasitas atau menurunkan dari hidup yang normal. Jadi fungsi kehidupannya itu berkurang. Ya. Disebabkan penyebab penyakit ini disebut dengan etiologi. Berbeda, tadi tidak ada menyebutkan ini ya, yang illness ya. Saya sakit gitu ya. Nah, terus ini adalah tahapan dari sakit menurut Sussman. Yang pertama itu adalah symptom experience. Mohon maaf ya. Symptom experience believe something is wrong. Kayaknya aku loro deh iki. Kok tenggorokanku nyeri, kok badanku panas. Nah, itu muncul. Sudah membuat hipotesis, asumsi of the sick rule, accept the sick rule and seek konfirmasi. Jadi kita sudah mencari kepelayanan kesehatan. Aku loro tenanan apa enggak sih gitu. Ya. Stage 3-nya adalah medical care kontak. Ya, awalnya hanya tanya-tanya aja, bener nggak aku iki loro gitu. Kok tanda apa awakku panas, tenggorokanku sakit, jajak aku flu gitu ya. Nah, kemudian karena flu kok nggak sembuh-sembuh, medical care kontak advice of health professional, pergi ke pelayanan kesehatan. Kalau di luar negeri biasanya dia akan mencari ke nurse dulu, baru ke general doctor, baru ke medical doctor spesialis. Tetapi kalau di Indonesia nggak mau seperti itu, kecuali di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari pelayanan kesehatan gitu ya. Dia akan mencari perawatnya yang disebut mantri itu biasanya ya. Dependent client role ya, menjadi tergantung kepada tenaga kesehatan ya, jika sudah muncul. Stage kelimanya adalah recovery or rehabilitation. Jika sudah mulai perbaikan, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan dinyatakan sudah ada perbaikan, maka ya akan dilakukan recovery or rehabilitation untuk memulihkan fisiknya. Itu ya. Oke. Nah, efek dari penyakit itu impact terhadap pasien itu sendiri, individu dan keluarga. Jelas. Impact kepada pasien atau kepada individu adalah perubahan perilaku dan emosi. Yang tadinya ramah menjadi galak, yang tadinya sering datang rajin, tiba-tiba hilang. Atau sering terlambat karena untuk ke rumah sakit untuk medical check up ataupun yang lainnya gitu ya, biasanya seperti itu. Perubahan konsep diri dan body image, misalnya terjadi limitation ataupun post amputasi atau nah itu akan mengganggu konsep diri ya, menjadi merasa tidak seperti wanita lagi, menjadi seperti tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, lifestyle, jelas lifestyle yang akan perubahan. Yang tadinya makan bebas, kemudian makannya menjadi baik. Tetapi pada pasien-pasien yang lansia, karakteristik pasien itu ya masih seperti itu. Sudah tahu yang dimakan apa? Jeruk. Yang dimakan apa? Anggur. Ya sudah, sama pun dengan pasien CKD. Lah, nggak boleh minumnya dibatasi, makan anggur. Ya sama aja. Gitu kan? Nah, impact on family depend on ya, tergantung which a family member is ill. Ada nggak anggota keluarganya yang sakit? Ya. Yang jelas itu adalah akan mengakibatkan perubahan fungsi peran. Ya, yang tadinya dia adalah sebagai kepala keluarga, dia menjadi orang yang sakit, maka istrinya yang menjadi mencari nafkah. Yang tugasnya biasanya adalah dikerjakan oleh anaknya, yang anaknya yang sakit maka dikerjakan sendiri. Ya,
membutuhkan waktu bersama lebih banyak, yang biasanya semuanya kerja masing-masing, akhirnya menjadi saling ketergantungan, meningkatnya stres dan cemas, ya, konflik, karena bisa saja terjadi konflik karena income yang unstable, ya untuk tadi itu BPJS dibayar tetapi kehidupan untuk menjaga itu kan tetap membutuhkan makan, mau nggak mau gitu ya. Social and cultural dysfunction, tidak bisa menyalurkan hobi, tidak bisa ikut arisan, tidak bisa ikut pengajian, tidak bisa ikut ibadah minggu gitu maksudnya. Nah ya, kadang pun ada sampai yang ditinggal keluarganya sehingga merasa sendirian, ya. Nah itu yang sering terjadi efek dari penyakit atau efek dari sakit gitu ya. Oke, sepertinya udah terakhir. Ada pertanyaan? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya, agar saya tetap semangat untuk membuat konten terkait dengan keperawatan maupun pendidikan ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf suara saya agak tidak nyaman. Semangat belajarnya, motivasi diri sendiri agar bisa lebih baik lagi. Ingat orang tuamu ya, kamu yang menentukan masa depanmu sendiri gitu ya, kecuali kita keturunan sultan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.